Sahabat iman, pemirsa TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita semuanya akan mendapatkan syafaatul utma dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kelak kita akan berkumpul dan berjumpa dengan dambaan kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagaimana seandainya kita tidak cinta bersalawat, tidak cinta untuk meninggalkan segala apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Berarti ketika melakukan seperti itu, melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita masih termasuk dengan hamba-hamba yang rugi hidup di muka bumi ini. Karena apabila kita melaksanakan segala apa yang telah diperintahkan oleh Allah, balasannya adalah syurganya Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, bagi kita yang tidak mau meninggalkan segala apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, balasannya pun sudah jelas, yaitu azab Allah Subhanahu wa taala. Makanya ditegaskan dalam sebuah firman-Nya dalam ayat suci Al-Quran yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, wahai seluruh manusia yang beriman kepada Allah, qu anfusakum, jagalah diri kalian, jagalah keluarga kalian, wa ahlikum nara, yaitu dari siksa api neraka. Dan dalam ayat ini sudah begitu tegas bahwasanya Allah memerintahkan kepada kita agar kita senantiasa melaksanakan segala apa yang telah Allah perintahkan kepada kita, serta pula menjauhi segala apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus apa yang harus kita lakukan pertama kali dalam kehidupan ini yang diperintahkan oleh Allah? Ada satu amal yang wajib dan tidak boleh kita tinggalkan, yaitu melaksanakan solat yang 5 waktu. Bagaimana seandainya kita hidup di muka bumi ini, tapi kita tidak pernah melaksanakan solat yang 5 waktu? Apakah ada jaminan kita untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala? Sahabat iman, pemirsa TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita dilahirkan ke muka bumi ini, berarti kita sudah bersaksi di hadapan Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan pertama kali adalah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan solat dan 5 waktu. Dan itu sudah ditegaskan dalam sebuah hadisnya, awwalu ma yuhasabu bihil abdu fi yaumil qiyamah as-shalah. Kalau kita sudah meninggal dunia, kalau kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah dipanggil oleh Allah, akan diminta pertanggungjawabannya, yang akan ditanya pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala bukanlah harta kita, bukanlah istri kita yang cantik, bukanlah suami kita yang tampan, bukanlah putra-putri kita yang banyak. Akan tetapi yang akan ditanya pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dipanggil oleh Allah, yaitu adalah solat yang 5 waktu. Bagaimana seandainya kita tidak pernah melaksanakan solat? Bagaimana kalau kita lalai dalam melaksanakan solat yang 5 waktu? Pemirsa TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seandainya ada di antara kita yang selama ini barangkali masih lalai melaksanakan solat yang 5 waktu, segeralah Anda bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Segeralah kita bertaubat kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bertanya, bagaimana Ustaz? Kalau selama ini saya tidak pernah melaksanakan solat, tapi saat ini saya sudah mulai solat, apakah kira-kira taubat saya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Sahabat iman, pemirsa TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah berjanji bahwasanya siapapun di antara kita umat Nabi Muhammad yang mau bertaubat
Ketika melakukan kesalahan, segera kembali kepada Allah. Allah pun akan memberikan sebuah taubat. Allah akan membuka pintu ampunan kepada umat Nabi Muhammad yang mau kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ditegaskan dalam sebuah hadisnya yang berbunyi, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabuna. Setiap anak Adam, setiap manusia yang dilahirkan ke muka bumi ini pasti memiliki yang namanya sebuah kesalahan. Wa khairul khatta'ina at-tawwabuna. Tapi orang yang paling baik, orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang ketika melakukan kesalahan, dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Masihkah kita tidak mau bertaubat? Masihkah kita tidak mau kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala? Sementara Allah sudah berjanji, ditegaskan dalam sebuah hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya orang yang bertaubat akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat iman, pemirsa TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bolehlah kalau kita punya hiburan, bolehlah kita cinta dengan sesuatu. Misalkan kita cinta, misalnya kita suka bernyanyi, misalnya kita suka main hiburan, suka nyanyi, misalkan siang-siang kita, biarpun beda dari yang datang menggodaku. Misalkan kita nyanyi seperti ini, gitu kan. Sekarang masalah kan banyak di antara kita yang suka hiburan nyanyi, gitu kan. Andai ku tahu kapan tiba ajalku, ku akan memohon. Pertanyaannya, boleh tidak Ustaz ketika kita melakukan seperti itu? Silahkan. Yang terpenting, bagaimana ketika tiba waktu adzan, ketika sudah dikumandangkan adzan, tinggalkan hiburan kita. Segeralah kita datang ke masjid, segeralah kita datang ke musholla, segeralah ajak keluarga kita untuk melaksanakan salat yang lima waktu. Kenapa? Karena di situ ada panggilan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, panggilan sebuah kemenangan, panggilan sebuah kemerdekaan, dan itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Masa iya kita akan tetap larut, akan tinggal begitu saja? Kita akan tetap larut bermain-main dalam permainan dunia semata. Sementara setiap diri kita akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita dipanggil ke hadirat Allah Subhanahu wa taala.